Saya Rumarat Panjaitan, NIM 22010100236 menjelaskan UAS mata kuliah pasar dan keuangan. Saya mau menjelaskan kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan data infografi. Kondisi pasar modal. Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi menikmat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2022 tercatat stabil dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator. Jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. Arahan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi selalu diupayakan untuk keberpihakan pemerintah tersebut perlu dapat dukungan bersama, terutama oleh pihak-pihak terkait dengan pasar modal. Kondisi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia membeberkan kondisi perbankan di Indonesia tengah berpotensi tekanan ekonomi global. Tekanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan terus meningkat. Ini tercantum dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR perbankan Mei 2022 tetap tinggi sebesar 24,67%. Kondisi industri non keuangan di Indonesia berdasarkan infografi. Kepercayaan industri semakin meningkat. Industri siap menghadapi perlambatan global. Pertumbuhan industri manufaktur nasional meneruskan sinyal positifnya dan hal tersebut tercermin dalam indeks kepercayaan industri atau IKI Februari 2023. Kebijakan OJK di sekitar jasa keuangan tahun 2022. Tahun 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional atau OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Di sisi lain, dalam rangka mengatasi scaring efek akibat pandemi serta menjaga fungsi intermediasi, OJK mengeluarkan kegiatan yang mendukung segmen sektor industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode relaksasi, restrukturisasi, kredit pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 yaitu segmen UMKM serta menyediakan akomodasi dan makan minum serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar yaitu industri alas kaki. Kebijakan stimulus strukturisasi secara target juga berlaku untuk industri perusahaan pembiayaan tekstil dan produk tekstil atau TPT. Kebijakan OJK di sekitar jasa keuangan tahun 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan
momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Di sisi lain, dalam rangka mengatasi kebijakan stimulus restrukturisasi secara target juga berlaku untuk industri perusahaan pembiayaan steril, tekstil, dan produksi tekstil atau TPT. Sekian persentase saya dalam mata kuliah pasar dan lembaga